Apakah seseorang yang datang ke masjid untuk melakukan sholat berjamaah, namun tidak ada jamaah lain yang datang, sehingga dia sholat sendirian, apakah dia mendapatkan pahala sholat berjamaah? Syukron jawabannya Ustadz. Dia mendapatkan pahala sholat berjamaah dengan niatnya. Dia mendapatkan pahala sholat berjamaah dengan niatnya, karena niatnya ingin berjamaah dan di tempat berjamaah yang sudah benar. Ya, harus diketahui sholat berjamaah tempatnya juga harus benar, yaitu masjid yang memang disiapkan untuk sholat berjamaah. Kadang-kadang orang ingin sholat berjamaah, namun ruangannya sembarang pilih. Ya, ruangan pertemuan, itu pun kadang-kadang karena ada acara sholat berjamaah. Tempatnya salah. Tempatnya kurang pas. Sholat berjamaah itu telah ditentukan dari zaman Nabi, tempatnya adalah di masjid. Ya, sehingga Nabi SAW mengatakan, La sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak ada sholat bagi tetangga masjid kecuali di masjid. Qila wa man jarul masjid ya Rasulullah, ditanyakan kepada Rasulullah, siapa tetangga masjid ya Rasulullah? Qal alladhi yasma'un nida. Tetangga masjid adalah siapapun yang mendengar seruan azan. Siapapun yang mendengar seruan azan adalah tetangga masjid. Nabi mengatakan la salata, tidak ada salat li jaril masjid, untuk tetangga masjid illa fil masjid, kecuali di masjid. Maka kalau sudah kita dengar suara azan, jangan kita sholat di ruangan yang bukan masjid, kecuali ada uzur seperti hujan, ya, dan yang lainnya. Namun kalau tempat itu adalah tempat yang disiapkan untuk sholat, musola juga dihitung masjid. Ya, kadang-kadang disebut musola, disebut langgar, disebut surau, tapi adalah tempat untuk sholat, maka itu sholat di sana. Tempat yang dikhususkan untuk sholat berjamaah. Wallahu ta'ala alam. Nah, jazakallahu khair Ustaz. Ada telepon masuk. Kita sapa dulu. Assalamualaikum. 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 Kayak terputus atau belum nyambung. Itu tadi pemirsa Asil TV dimanapun berada, itu pertanyaan WhatsApp yang terakhir. Mungkin ini pertanyaan telepon yang terakhir. Kita sapa dulu, ada ibu-ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Halo. Halo. Ya, Ibu. Dari Halo. siapa? Dari mana? Halo. Halo. Coba dikecilkan, Bu, volume televisinya. Waalaikumsalam. Ya, langsung ke pertanyaan, Ibu. Ya. Ya. Dari Novi Pekanbaru. Ibu Novi Pekanbaru. Silakan, Ibu, pertanyaannya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan Ibu. Semoga Allah melindungi Ustadz beserta keluarga ya. Ibu mohon fokus ke telepon, Pak. Ibu jangan dengar di televisi karena ada delay antara telepon dan TV, ada delay, Bu. Fokus di telepon saja. Alhamdulillah Pak Ustadz. Silakan. Ya, lalu silakan Ibu. Terputus sepertinya. Baik. Nah, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Apakah tersambung? Silakan. Sepertinya Ibu yang tadi yang bertanya terputus. Ya. Silakan Ibu, silakan Ibu. Ya. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim Pak Ustadz. Ana mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Ustadz karena Pak Ustadz adalah salah satu role model saya untuk hijrah saya. Alhamdulillah. Amin, amin ya Rabb. Semoga bermanfaat Ibu. Iya. Ada yang mau saya tanyakan Pak Ustadz? Silakan Ibu. Saya mau bertanya, kalau seandainya keluar rumah kan saya mesti menggunakan pakaian yang syar'i. Alhamdulillah saya sudah melaksanakannya. Dan kalau di rumah kebetulan
saya ingin sedikit tampil lebih rapi di hadapan suami. Bagus sekali. Ada kekurangan mungkin sedikit di rambut saya Pak Ustadz. Saya ingin rambut agak sedikit lebih lurus, mungkin mau di smoothing untuk di hadapan suami. Apakah boleh Pak Ustadz? Iya. Itu saja Pak Ustadz. Ada satu lagi boleh Pak Ustadz, kemudian kalau apakah kita mau keluar rumah, kalau hanya untuk sekedar merapikan alis, apakah boleh ditambah dengan alis sedikit atau tidak boleh sama sekali? Itu saja Pak Ustadz. Ya. Menambah alis, mengurangi alis nggak boleh. Menambah alis, mengurangi alis nggak boleh. Dalam agama kita terlarang. Oh, nggak boleh ya? Nggak ada dicabut sih Pak Ustadz, cuma mau tambah alis aja, nggak boleh juga ya Pak Ustadz? Nggak boleh, jangan. Cukup alis yang Allah berikan aja. Ya udah, masalah yang smoothing tadi bagaimana Pak Ustadz? Ya, itu saja Ibu. Iya Pak Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbahagialah suami yang mendapatkan istri seperti ibu ini. Ingin tampil cantik di depan suaminya, ingin tampil perfect di depan suaminya, bukan di depan suami orang lain. Karena memang kebanyakan wanita sekarang ingin tampil perfect di depan suami orang lain. Maksudnya di kondangan, di acara di luar rumah, ingin tampil sempurna. Kemudian di depan suaminya bau bawang, ya. Di depan suaminya memakai baju yang sudah sobek-sobek, tidak tampil. Jazakillah khair, mudah-mudahan anti yang bertanya saudariku juga menjadi suri tauladan dan qudwah bagi istri-istri lainnya yang kurang peduli kepada penampilan di depan suami, yang kurang peduli dengan penampilannya kepada di depan suaminya, mungkin karena dia merasa sudah suami saya, ya. Kalau jawabannya karena merasa sudah suami saya, emang suami lain yang kita tampil perfect di depannya suami siapa? Jadi syaitan akan datang manakala kita salah memasang perhiasan. Oleh karena itu Islam menganjurkan para istri tampil perfect di depan suaminya, bukan di depan orang lain. Ya, wallahu alam. Jadi lanjutkan semangat ibu untuk berhias di depan suami, namun cukupkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Cukupkan dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau rambutnya seperti itu, ya cukupkan dengan hiasan seperti itu. Tidak perlu harus lurus. Ya, suami hari ini pengennya lurus, diluruskan. Kemudian bulan depan suami ingin bergelombang, kita gelombangkan. Enggak juga seperti itu, ya. Karena itu hanyalah nafsu dan syahwat, tidak bisa diikuti. Wallahu a'lam, ya. Maka cukupkan dengan apa yang Allah berikan daripada ciptaannya kepada kita, dan jangan terlalu berlebihan, terlalu agresif di dalam berhias sehingga akan menambahkan alis. Kemudian rambutnya yang sudah seperti itu ingin dilurus-luruskan, bulan depan ingin dikeribokan, bulan depan ingin dipendekkan, bulan depan ingin dicepakkan dan semacamnya, ini nggak boleh. Ya, cepak apa? Ya, mungkin disingkat seperti wanita yang agresif dan semacam. Jangan. Cukup berhias dengan apa yang Allah berikan. Dan rambut wanita adalah mahkotanya, hendaknya dipanjangkan lebih baik. Ya, wallahu taala alam. Sampai di sini pertemuan kita